suaminya menyimpang, tetapi tidak mengungkapkannya. Dia membakar foto pernikahan dan membuang cincin kasih ke tempat sampah, lalu pergi tanpa menoleh. Saat Jing Chen menyadari, hanya tersisa surat cerai. Dia tidak mengerti mengapa Wan Wan bersikap begitu, padahal mereka berawal dari cinta di kampus dan sangat bahagia setelah menikah. Kesalahan itu terjadi karena dia melakukan hal yang tidak seharusnya pria, dan Wan Wan melihatnya. Namun, Jing Chen pulang dengan berpura-pura baik, mengklaim ada urusan kantor dan tidak merayakan hari jadi, lalu memberinya kalung jutaan sebagai kompensasi. Melihat itu, Wan Wan memberinya hadiah. Jing Chen ingin membuka hadiah, tetapi Wan Wan menghentikannya dan bilang harus membukanya dalam 2 minggu untuk kejutan, yaitu menyerahkan yang diminta wanita. Pagi berikutnya, Jing Chen membawa Wan Wan ke taman bermain untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Saat makan, Jing Chen tampak tidak fokus, terus menunduk melihat ponselnya. Wan Wan yang merasa ada yang tidak beres segera membuka ponselnya. Melihat wanita berbahaya itu siaran langsung di taman bermain, hadiah dari Jing Chen membuatnya sangat marah. Jing Chen segera ingin mengantarnya pulang untuk istirahat. Di jalan, Jing Chen merasa ada yang salah dengan Wan Wan dan bertanya pada dirinya apakah dia berbuat salah. Wan Wan ingat drama hari ini, di mana pemeran utama sangat mencintai pemeran wanita. Suatu hari, pemeran utama tiba-tiba berpaling dan menyatakan kesetiaannya kepada pemeran wanita, berjanji mencintainya selamanya. Seorang wanita licik menelepon Jing Chen, mengaku ada urusan mendesak di kantor, dan menyuruh Wan Wan pulang dengan taksi sementara dia mencari nenek baru. Wan Wan tidak bodoh, naik taksi dan melihat adegan menyakitkan, dia sadar bahwa cinta tak bisa dimakan. Saat pulang, dia menyuruh melelang kalung dari Jing Chen, tapi Jing Chen melihat dan membelinya kembali. Wan Wan mengatakan kalung itu adalah sumbangan untuk acara lelang dan buktinya cintanya, lalu memakaikan kalung itu di leher Jing Chen. Wan Wan tidak mengerti kapan Jing Chen memiliki mata yang baik, tetapi dia hanya menyuruhnya tidur di luar saat tidur. Jing Chen awalnya ingin menolak, tetapi teman baiknya menelepon untuk mengajaknya bermain. Jing Chen tahu Wan Wan tidak suka tempat itu, tetapi teman-temannya terus mendorongnya pergi. Jing Chen hanya akan pergi jika Wan Wan setuju, dan Wan Wan setuju untuk ikut. Segera mereka ke bar, teman-teman memuji Jing Chen, dan Wan Wan menambahkan bahwa Jing Chen hebat, meski lupa tidak suka berbagi. Teman-teman menggoda Jing Chen, bilang dia melupakan teman-temannya setelah beristri, dan meminta Wan Wan menyuruhnya tetap bermain. Wan Wan setuju, tetapi terkejut melihat Jing Chen membawa wanita itu saat ia naik mobil. Wan Wan ikut saat mereka saling menggoda. Jing Chen terkejut dan panik bertanya kepada Wan Wan mengapa dia kembali. Wan Wan menjelaskan hanya mengambil ponselnya, lalu memberikannya kepada Jing Chen dan pergi. Saat Wan Wan keluar, hujan deras turun. Ketika dia terbangun, sudah di rumah sakit. Perawat bilang Jing Chen menunggu Wan Wan di ranjang selama sehari semalam dan baru saja keluar menerima telepon. Wan Wan bingung mengapa Jing Chen yang biasanya tenang kali ini panik. Dia bangkit dan keluar untuk melihat apa yang terjadi. Tak disangka, saat keluar, ia melihat Jing Chen membantu wanita licik itu keluar dari ruang kandungan. Wan Wan melihat keduanya, dan wanita itu provokatif mengajak Wan Wan makan, tetapi ditolak Jing Chen. Segera Jing Chen membawa Wan Wan pulang. Jing Chen baru sampai di rumah. Dia segera mencari alasan untuk pergi lagi. Setelah Jing Chen pergi, wanita itu mengirim pesan dan foto intim mereka. Wang Wang sangat sakit hati dan memutuskan untuk membakar semua kenangannya keesokan harinya. Keesokan harinya, saat Wang Wang bangun, dia melihat Jing Chen terburu-buru keluar. Dia pergi ke jendela dan melihat wanita licik itu datang. Mereka berdua mesra di depan rumah. Jing Chen kembali kepada Wang Wang, mencari alasan untuk keluar bertemu wanita itu. Setelah Jing Chen pergi, Wang Wang mengambil kopernya dan pergi ke bandara. Ketika pulang, Jing Chen baru menyadari Wang Wang tidak ada, teleponnya tak terjawab, jadi dia memanggil pengurus rumah.